Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali mugi-mugi kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya, semoga apapun yang kita hajatkan yang baik-baik semoga digampangkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang bab salat Jumat. Wa 'ani ibni Umar, diceritakan saking Ibnu Umar, anak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sing sapane wong adraka kang menangi sapa wong, adraka kang nemu sapa wong rakaatan ing sak rakaat min salatil jum'ati saking salat Jum'ah, wa ghairiha utawa liyane salat Jum'ah, fal yudif mongko ngumpulna sira, mongko nambah sira ilaiha maring rakaatan ukhra ing sakliyane rakaat. Waqat tamat mongko teman-teman sempurna apa salatuhu salate wong, rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal lafdzu lahu wa isnadu sahihun. Lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Man adraka rakaatan, barang siapa yang mendapati satu rakaat min salatil jum'ati dari salat Jum'ah, wa ghairihima lan sakliyane salat Jum'ah, fal yudif maka tambahlah ilaiha pada rakaat tadi ukhra yang lainnya. Waqat tamat salatu maka sempurnalah salatnya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, salat Jum'ah niku mboten enten nggih, jamaah sing keri rakaat niku jarang ya, jarang. Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya ketika kita telat mengikuti sholat Jum'ah. Saat kita sholat di tengah-tengah terus batal. Nah, kita kan harus wudhu dulu. Ketika wudhu ternyata kita sudah menjadi makmum masbuk keri sak rokaat. Nah, kalau masih kita ini keri sak rokaat, maka kita ini masih mendapati sholat Jum'ah. Artinya satu rokaat itu terhitung sholat Jum'ah. Kekurangannya setelah imam salam maka panjenengan melengkapi satu rokaat yang kurang. Tetapi kalau sholat Jum'ah itu 2 rokaat panjenengan tidak mendapati satu pun sak rokaat, tinggal at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, panjenengan takbir Allahu Akbar langsung tahiyat akhir, artinya mengikuti saja, maka sholatnya tidak lagi 2 rokaat. Ya.
yaitu menjadi 4 rakaat sholat duhur. Ya. Kenapa? Karena tidak mendapati sholat Jum'ah. Tapi kalau 1 rakaat saja, maka kekurangannya dilengkapi saja. Tapi kalau 2 rakaat tidak didapatinya, hanya mengikuti i'tidal, melok i'tidal saja, kan berarti enggak sarokaan. Ya. Tahiyat tok yang didapati, maka tidak mendapatkan sholat Jum'ah. Melainkan panjenengan nanti meniati sholat duhur, tapi jamaah tadi. Karena tidak mendapati Jum'ah. Wa an Jabir bin Samurah, diceritakan saking Jabir bin Samurah. Annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yakhtubu khutbah sapa Kanjeng Nabi qaiman hali ngadeg. Tsumma yajlisu mongko nuli lenggah sapa Kanjeng Nabi. Tsumma yaqumu mongko nuli jumeneng ngadeg sapa Kanjeng Nabi. Fayakhtubu mongko khutbah sapa Kanjeng Nabi qaiman hali ngadeg. Faman mongko sapane wong ambaaka. Faman mongko sapane wong ambaaka kang ngabari sapa wong kaing sira annahu setune Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yakhtubu khutbah sapa Kanjeng Nabi jalisan hali lungguh faqad kadzaba mongko bener-bener goroh sapa wong. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Kanjeng Nabi kana ada Kanjeng Nabi yakhtubu khutbah sapa Nabi qaiman dengan berdiri. Tsumma yajlisu kemudian duduk, tsumma yaqumu fayakhtubu qaiman kemudian berdiri lagi untuk khutbah dengan berdiri. Faman amba'aka maka jikalau ada orang yang memberitahu kepada kita annahu kana yakhtubu jalisan, Nabi itu kalau khutbah duduk, faqad kadzaba, maka katakanlah orang itu bahwa orang itu termasuk orang yang berbohong. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa khotib Jum'ah itu disunnahkan untuk berdiri. Ada yang mengatakan wajib untuk berdiri. Hukumnya wajib untuk berdiri, kecuali kalau udzur ya. Wajib berdiri. Sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Khutbah pertama beliau berdiri, kemudian duduk sejenak, yaitu istirahat antara khutbah pertama dan kedua, kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua. Ini jelas perintahnya Nabi itu perbuatannya Nabi ketika khutbah itu dilakukannya dengan berdiri. Wa an Jabir bin Abdullah, diceritakan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba tatkalane khutbah sapa Kanjeng Nabi ihmarrat abang opo ainahu dua matanya Nabi wala sautuhu wa'ala lan banteraken sapa Kanjeng Nabi sautuhu suwantene Kanjeng Nabi washtadda lan bangetaken opo ghadabuhu marahnya Kanjeng Nabi hatta sehingga ka'annahu kaya dene setuhune ana sapa ka'annahu kaya setuhune Kanjeng Nabi iku mundirun medeni sapa Kanjeng Nabi mundiru jaisin medeni tentarane yaqulu kale hale ngucap sapa Kanjeng Nabi sabbahakum wa masakum sabbahakum isu-isuan musuh nyerangkum ing sira kabeh wa masakum lan isu lan suri-surian musuh nyerangkum ing sira kabeh wa yaqulunan ngendika sapa Kanjeng Nabi amma ba'd anapun utawi sakwuse maca alhamdulillah
kemudian sholawat Nabi dan syahadat. Kemudian Nabi mengucapkan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar, di dalam An-Nasa'i. Rawahu Muslim fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang lain lahu kedua Imam Muslim, kanat ono apa khutbatun Nabi, khutbahi Nabi yaumal Jumat, ing dalam dina Jumat, ngucap yahmadu muji sapa Nabi Allah ing Gusti Allah, wa yusnilan ngalem sapa Kanjeng Nabi alaihi maring Gusti Allah. Tsumma yaqulu, kemudian ngucap sapa Kanjeng Nabi ala athari dzalika ing atase setelah itu ya, waqat ala sautuhu, dengan suara yang lebih tinggi, wa fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya, Nabi itu kalau berkhutbah itu dengan ekspresi yang maksimal. Ya. Jadi gak ngelentuk ya. Nek khutbah ngelentuk niku berarti napa? Pengantar napa? Pengantar turu ya, pengantar turu. Jadi harus semangat, ya, harus semangat. Pengantar turu. Padahal teko omahe pun siram, seger, wudu seger. Nopo Pak? Nek pas khutbah kait lungguh ae. Ya gak diniati turu lho. Iso turu karepe dhewe, ya. Ibu-ibu gak pengalaman, bapak-bapak ya. Termasuk sing nuturi ngeten nggih ngoten ya. Padahal ngerti ngene. Padahal ngerti. Ada salah satu rukun khutbah itu adalah nasihat ya, menasihat. Nasihat apa? Nasihat untuk meningkatkan ketakwaan, nasihat untuk takwa. Itu rukun ya. Nah, mestinya nasihat untuk tidak ngantuk itu mestinya juga ya. Karena lebih penting. Bagaimana nasihat khutbah itu nyampe kepada orang yang dikhutbahi. Manakala yang dikhutbahi itu ngantuk kan gitu. Manakala yang dikhutbahi itu ngantuk. Sehingga juga penting ketika khutbah itu tidak ngantuk. Tapi duka ngoten niku. Lho seger lho. Kait longgo ngene, mak cekluk. Lho ngono niku kok pas waktune buyar, iso tangi dhewe ngono. Lah iku antike di situ ya, itu antike. Sehingga kadang-kadang nek kula mikir iku, apa ya iki sing jenenge diuyui setan. Ayo cobi sami kali nek kula bandingaken sami kalian tangi subuh ya. Ayo coba panjenengan salat katene salat subuh sik solah. Wah, Pak Hamim sik jam 3 ya. Jam 3 terus mari ngono tarhim iku kurang 10 menit berarti. Sik turu dilu, ayo. Kira-kira pas turu dilu iku sampean kira-kira turu dilu tenan apa enggak? Blakrak pokoknya. Ngipi ku iso tekan dindi ya. Ngipi ku iso tekan dindi. Kok iso cerita ngono Pak, pengalaman ya. Ngipi ku iso tekan dindi, tangi-tangi ya iso dadi awan niku. Tenan niku. Nek subuh lho, nek subuh ya. Nek subuh niku. Apa to iki sing jenenge jare Nabi ku diuyui setan. Hadisnya kan diuyui setan, apa ya iki? Sami Jumatan nggih ngoten. Seger padahal. Teko omah iku seger, mari adus, wangi, lungguh sing enak. Zikir enak karo ngrungokno. Mari ngono lho iso ngeceklek ilang. Lah, apa maneh asih? Apa maneh asih? Apa maneh asih? Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nggih, mulane khutbah iku sing khutbah kudu pinter memang. Kudu pinter, ngerti jamaah.
Ini wis jamaah iku kira-kira wis 50% akeh sing turu aja diterusno ya. Aja diterusno. Karena ada hadis yang lain itu bahwa panjangnya khutbah itu memperlihatkan kekurang pahamannya khotib terhadap agamanya. Ini ada nanti hadis ada yang mengatakan begitu ya. Jadi pendek tapi muatannya penuh. Ya, muatannya penuh. Terus yang kedua, kalau hadis ini menjelaskan tentang ekspresinya. Ya. Ekspresi ketika sedih, sedih terbawa. Sehingga makmum itu bisa meneteskan air mata saat terbawa perasaan dari yang menyampaikan. Kados deklamasi nih, udah deklamasi. Baca puisi dengan penuh penghayatan, orang yang mendengarkan itu bisa nangis. Panjenengan nangis kan ndelok sinetron toa. Kenapa? Karena mengikuti alur, mengikuti jalannya cerita. Tapi ketika kita ini mengikuti khutbah dengan baik, tahu isinya, ya mesti ini waktu ini nangis, isok nangis ya. Kenapa? Imam ketika di Masjidil Haram dan beberapa masjid di Indonesia yang membaca Al-Qur'annya tidak hanya surat-surat pendek, itu bisa sampai nangis, ya, kesenggukan, itu karena tahu yang dibaca, ya, tahu yang dibaca. Lah khutbah itu juga begitu, ekspresi dari khotib itu mantep ya, kira-kira jamaah gak bakal ngantuk. Kemudian suaranya Nabi dikencengkan. Washtadda ghadabuhu. Ketika marah memang kelihatan marahnya sungguhan. Ya, seperti marahnya Nabi kepada tentara-tentaranya. Maksudnya marah itu apa nabiku marah-marah begitu ya? Enggak. Maksudnya apa? Tegasnya itu. Tegasnya Nabi ketika menyampaikan kepada tentara-tentaranya. Saat menakut-nakuti tentaranya, tentaraku, isu iki kok musuh bakal nyerang awakmu, sore iki kok ya tambah akeh maneh sing nyerang. Umpamane disampaikan, tentaraku, kok isu-isu kok ana musuh ya, sore kok ya ana musuhne. Kira-kira tentarane bergas sama ini. Mulane teng PBB napa niki, baris berbaris siape siji. Oh, gak siap gerak. Nyuwun sewu siap nggih, siap gerak ya gak dadi. Jadi ekspresi ketika khutbah itu ada sesuai dengan isinya. Insya Allah kalau seperti itu orang yang dikhutbahi akan bisa semangat dan tidak ngantuk. Ngono sik ngantuk kadang-kadang. Amma ba'd. Kemudian hadir jamaah rahimakumullah, kalau di masjid kita tidak pernah dibaca ini. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini biasanya khotib itu lihat-lihat. Kalau masjidnya ada tongkatnya, ada tongkatnya, tidak pernah baca ini. Masjid ini tidak pernah dibacain hadis ini. Ya, tidak pernah bacakan ini. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin. Nabi itu khutbahnya membawakan hadis ini. Tetapi yang kedua ada lagi, tidak hanya itu. Nabi pun juga mengatakan mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Sing pakai tongkat biasanya pakai ini. Mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Biasa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, itu juga redaksi khutbahnya Nabi. Kadang-kadang di niku napa
dipaksa. Kalau yang hadis pertama tadi itu golongan sebelah, hadis yang ini golongan sebelahnya lagi. Padahal ya gak popo, masih ya dibacakan di sini, ya, enggak masalah. Itu. Wan Ammar bin Yasirin, ceritakan saking Ammar bin Yasir qala sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ngendika sapa Kanjeng Nabi inna tula sholatir rajuli setuhune dawane salate wong lanang wa kusira khutbati wa kisara wa kusira khutbatihi lan cendeke khutbahe rajul iku ma'innatun dadi alamat min fikih saking pahame wong lanang saking urusan agamane min fikih dadi alamat pinteri wong rawahu Muslim. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa disunnahkan memang lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Khutbahnya. Kalau ngikuti khutbah Pak Yai Profesor Ali Aziz itu seneng. 10 menit maksimal 15 menit gak tahu. 10 menit paling agak. 10 menit cukupnya. Tapi mantap. Kenapa dikatakan panjangnya panjangnya ngimami lebih panjang daripada khutbahnya itu menjadi indikasi dari kepandaian seseorang? Karena tidaklah orang itu pandai kecuali orang itu mampu mencari saripati bahasa yang disampaikan dengan alokasi waktu yang pendek tapi isinya padat. Enggak bisa. Tapi kalau orang tidak punya ilmu kadang-kadang ngelantur teko kanan kidul, iki opo maksude, kadang-kadang mulai teko Jumatan iki mang opo sih disampaikannya. Itu gak jelas. Tapi orang yang pandai itu memilih kata-kata ya, seringkas mungkin, sesingkat mungkin, tapi ada pesan yang jelas yang didapatkan. Sehingga orang pulang dari Jumatan itu mendapatkan bekal untuk 1 minggunya. Nah, itu kalau saya nyampaikan itu gini. Jadi tujuan kalau di pendidikan, di guru itu TIU dan TIK-nya ya. Tujuan instruksional umum dulu, tapi itu kurikulum dulu. TIU dan TIK-nya, apa yang didapatkan setelah mengajarkan gitu ya. Kalau khutbah, apa yang didapatkan orang yang telah mendengarkan khutbah, itu harus jelas. Sehingga khotib naik ke mimbar ini sebelumnya, engkau tak sampaikan opo, jamaahku oleh opo. Kemudian tinggal ngatur bahasanya seringkas mungkin. Orang bisa meringkas, itu apabila dia punya kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat. Mulane kata Nabi, salah satu indikasi orang yang pandai itu adalah memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya.